Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raharto. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang beberapa materi tentang sistem informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang cybercrime. Ini penjelasan saya, mohon maaf bila kala penjelasan saya atau kata-kata saya ada yang kurang atau ada yang salah, mohon dimaafkan. Yang pertama, apa sih itu cybercrime? Cybercrime itu adalah kriminalitas yang ada di internet atau yang ada di, kalau zaman sekarang, yang ada di dunia maya, yang ada di internet. Nah, kriminalitas yang ada di internet ini adalah tindak pidana kriminal yang dilakukan pada teknologi internet, baik yang menyerang fasilitas umum di dalam ataupun kepemilikan pribadi. Kalau fasilitas umum misalkan yang dia misalkan nyerang tentang internet atau jaringan yang punya pemerintah. Nah, kalau pribadi ya tentang misalkan dia mengambil data-data pribadi, misalkan dia ngambil data dari handphone yang itu kepemilikan pribadi. Nah, kenapa sih cybercrime itu, orang melakukan cybercrime atau kriminalitas kejahatan internet? Nah, ada beberapa motif. Motif yang pertama itu adalah motif intelektual. Nah, jadi ini intelektual, jadi menganggap bahwa dirinya itu mampu memanipulasi atau merekayasa si teknologi tersebut. Misalkan dia bisa, kalau zaman sekarang kan udah pada tahu ya, ngehack, misalkan ngehack bank atau apa. Nah, itu seperti itu. Dia tuh mempunyai kesenangan tersendiri dalam kejahatan itu. Nah, yang kedua ini adalah motif ekonomi atau politik dan kriminal. Ya sudah jelas kalau tadi kan kejahatan ini kan banyak menguntungkan. Kayak pas waktu dulu yang sempat booming itu kan ada yang isu yang katanya ada bank yang dihack, katanya ada beberapa bank yang dihack atau mungkin jaringan seluler yang dihack. Nah, seperti itu kan dapat istilah dari kejahatan itu, ya pasti ada keuntungan gitu. Nah, yang ini karakteristik cybercrime. Yang pertama itu adalah ruang lingkup kejahatan bersifat global. Nah, kalau yang bersifat global kan bisa jadi si kejahatan itu bisa bukan suatu daerah atau kota atau provinsi, tapi mungkin ini antar negara karena ruang lingkupnya global. Nah, yang kedua adalah bersifat non violence. Nah, itu ini tidak menimbulkan kekacauan yang mudah terlihat. Jadi kayak kita tuh misalkan ada orang kejahatan tapi dia tuh ngehack suatu misalkan lembaga pemerintah, tapi itu bisa ditutupin, jadi nggak dipublish di media atau apa, jadi masih tertutupi kejahatan itu, jadi nggak banyak orang tahu, seperti itu. Nah, yang selanjutnya bersifat lebih universal. Nah, kejahatan dilakukan oleh orang penguasa penggunaan internet beserta aplikasinya. Ini menguasai aplikasinya,
Kayak misalkan ada aplikasi A terus dihack, jadi si aplikasi A tuh eh, dia bisa menjalankan atau mematikan atau bisa kayak tadi mengambil dananya atau apa, nah seperti itu jadi dari aplikasinya. Di sini ada jenis kerugian yang ditimbulkan dengan cybercrime. Apa sih kerugiannya? Ya pasti tadi kayak tadi, misalkan yang dihack adalah lembaga keuangan, pasti ya tentang keuangan atau jasa, pokoknya semua kejahatan itu akan mengakibatkan kerugian seperti itu. Dari kejahatan itu apapun kejahatannya, ini salah satu saya kan tentang cybercrime, jadi pasti terutama sih ekonomi itu yang dirugikan, yang ditimbulkan. Nah, ini ruang lingkup tentang kejahatan cybercrime. Ini biasanya kalau ruang lingkupnya itu pasti tentang jaringan internet. Intinya sih tentang teknologi. Jadi misalkan kayak komputer, laptop apa itu kan udah apa namanya, instrumen pertama itu untuk kejahatan ini. Saya akan menyalahgunakan data-data atau apa seperti itu. Nah, komputer sebagai instrumen untuk melakukan kejahatan tradisional seperti digunakan untuk melakukan pencurian, penipuan, dan pemalsuan sebagai melalui internet, di samping kejahatan lainnya seperti pornografi terhadap anak, prostitusi online, dan lain-lain. Nah, komputer dan perangkatnya sebagai objek penyalahgunaan, di mana data-data di dalam komputer menjadi objek kejahatan, dapat diubah, dimodifikasi, atau dihapus aplikasi karsa. Ya kalau tentang apa namanya cybercrime ini kan ya orang itu bisa ngapain aja, karena kan ada kayak sekarang aja kita tuh hidup di media sosial, apa-apa di dunia maya. Jadi kalau kita ada yang nyerang di apa ibaratnya di dunia maya itu, misalkan kita ngehack situsnya atau ngehack apa media sosialnya, itu orang akan pasti akan apa down, akan kacau lah seperti itu. Nah, ini kejahatan menggunakan sarana komputer ini menurut Brian Bradshaw 1993. Yang pertama, memasukkan instruksi yang didaksa, perubahan data input, perusakan data komputer sebagai pembantu kejahatan akses didaksa terhadap sistem komputer. Nah, ini ancaman terhadap penggunaan internet. Yang pertama adalah menguping, menyamar, mengulang, memanipulasi data, kesalahan penyampaian, pintu jebakan atau kuda trojan, virus, pengingkaran, penolakan pelayanan. Nah, ini terhadap ancamannya kayak menyamar. Di sini menyamar misalkan banyak kan penipuan melalui media sosial, misalkan dia sebagai pura-puranya agen atau hadiah apa gitu, seperti itu. Kayak ini ada memanipulasi data, misalkan dia tuh harusnya sebagai orang biasa tapi bisa dimanipulasi, dia itu sebagai misalkan selebgram atau apa, sekarang udah banyak. Terus virus kan udah makin banyak virus-virus yang aneh-aneh di dunia maya atau di internet seperti itu. Nah, ini ada beberapa kendala di internet akibat lemahnya keamanan komputer. Nah, kayak sekarang kan misalkan kata sandi kayak pin ATM aja kan orang udah banyak yang bisa membobol gitu. Jadi masih lemah satu kata sandi seorang dicuri ketika terhubung melalui sistem jaringan yang ditiru atau digunakan oleh pencuri. Nah, itu
terhubung. Misalkan kita menyalakan Bluetooth, atau kalau dulu inframerah, tapi kalau inframerah kan harus berdekatan ya antara device, misalkan HP dengan HP. Kalau sekarang Bluetooth kan ketika kita Bluetooth nyala, itu misalkan kita lagi di keramaian, itu bisa aja data kita lagi dicuri. Nah itu seperti itu. Yang kedua, jalur komunikasi disadap atau dirahasiakan perusahaan pun dicuri melalui jaringan komputer. Nah ini jalur komunikasi. Jadi misalkan jalur komunikasi ini adalah media perusahaan atau apa, itu bisa dicuri. Jadi misalkan ada data penting apa, itu bisa diambil oleh ini. Tapi ini kalau nyuri jaringan kayak gini biasanya lewat jaringan komputer, maksudnya internet, enggak lewat kayak tadi misalkan antara device atau apa gitu. Nah yang ketiga, ini sistem informasi dimasuki oleh pengacu. Jadi misalkan sekarang juga kan mungkin lagi tren juga, misalkan dapat pesan, misalkan dia suruh ngeklik, nanti abis diklik itu kan dia bisa mencuri data atau menyalin data-data yang ada di device kita, kan ada filmnya juga tuh seperti itu. Nah yang keempat, server jaringan data dalam ukuran sangat besar sehingga sistem macet. Jadi misalkan dia tuh datanya udah terlalu besar, nah itu dari apa namanya, akibat datanya terlalu besar, jadi mungkin untuk pengambilan atau pencurian data itu semakin mudah, seperti itu. Nah ini masalah keamanan berhubung dengan lingkungan hukum, kekayaan intelektual yang dibajak misalkan. Terus yang kedua, hak cipta atau hak paten yang dilanggar, atau peniruan. Misalkan yang sekarang kan misalkan banyak tuh lagu-lagu yang apa dari downloadan atau film tuh. Film kan nggak boleh merekam atau apa, tapi kan untuk zaman sekarang banyak banget film yang baru muncul di bioskop tapi udah beredar di masyarakat gitu. Nah, selanjutnya, sistem keamanan yang berkaitan dengan masalah keuangan atau e-commerce. Nah ini juga banyak sekali, soalnya kan e-commerce di era sekarang kan apa namanya, ibaratnya jadi hal yang sangat penting e-commerce itu, karena kita belanja tuh e-commerce kan tempat belanja online, banyak banget penipuan. Misalkan kayak di salah satu e-commerce saja, misalkan dia e-commerce yang udah terpercaya, udah bagus, tapi ada oknum-oknum dia tuh misalkan menampilkan, oh ini HP murah atau HP iPhone murah, ternyata pas datang malah zong, malah dia akun bodong atau apa seperti itu, banyak banget. Di sini juga, data keuangan dapat dicuri atau diubah oleh intruder atau hacker. Yang data atau kas disalahgunakan oleh petugas saat yang memegangnya. Pemalsuan uang, seorang dapat berpura-pura sebagai orang lain untuk mengakses keuangan dengan sama orang lain. Itu yang kayak tadi, misalkan dia pura-pura sebagai apa, misalkan suatu produsen label tertentu yang mengadakan hadiah, terus bisa menghubungi customer dengan iming-iming hadiah dan lain sebagainya. Nah itu kan sama aja cybercrime. Nah ini ada faktor penyebab cybercrime. Yang pertama, segi teknis. Teknologi internet menghilangkan batas wilayah negara, menjadikan dunia ini menjadi begitu dekat dan sempit, saling terhubung antara jaringan dengan jaringan yang lain, memudahkan pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya. Kemudian tidak meratanya penyebaran teknologi menjadikannya satu lebih kuat daripada yang lain. Nah itu, jadi contohnya misalkan ada beberapa daerah dua-duanya sudah pakai jaringan internet, tapi yang satu masih awam, yang satu sudah ahli.
Jadi yang satu tuh udah paham misalkan kodenya harus seperti ini, harus apa gitu, tapi yang satu kurang memahami tentang keamanan untuk cybercrime ini, seperti itu. Nah, yang selanjutnya ini faktor penyebab cybercrime yang tadi, segi ekonomi. Adanya cybercrime merupakan produk ekonomi isu global, kemudian dihubungkan dengan kejahatan tersebut adalah keamanan jaringan. Keamanan yang merupakan isu global bersamaan dengan internet sebagai komoditi ekonomi banyak negara, yang satu sama membutuhkan perangkat dengan keamanan jaringan, yang tadi juga sama, ini masih mungkin agak jadi tentang keamanan kayak kode atau kata sandi yang masih lemah gitu. Jadi misalkan ada yang satu dengan kata sandi yang lebih besar atau apa, yang satunya kata sandi yang lebih kecil atau seperti apa gitu. Jadi kan ini kan menyebabkan cybercrime ini bermunculan. Nah, itu modus kejahatan cybercrime di Indonesia ini menurut Roy Suryo: pencurian nomor kartu kredit, memasukkan modifikasi atau merusak homepage atau hacking, menyerang situs atau email yang melalui virus atau phishing. Itu yang sering terjadi di kita sih, penyerangan situs atau di atau email melalui virus. Ya, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila penjelasan saya kurang pas atau mungkin banyak ada kesalahan. Mohon maaf atas kesalahannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.